Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahadatnya. Sahadatnya sangat bermoral, kaidah-kaidah moral. Saya tidak tahu bacanya gimana, aku tidak ngerti ya bahasa anunya, ngerti terjemahannya dok. Ada huk mata sama huk ukta sama huk warsta. Mungkin huk itu artinya benar. Mungkin pikiran yang benar, kata-kata yang benar, dan perilaku yang benar. Diingat-ingat urutannya ya. Jangan dibalik. Hidupmu akan bagus, baik, sukses, beres. Pertama-tama pikiranmu harus beres dulu. Mikirmu harus benar dulu. Kalau mikirnya ndak jelas ya, omonganmu ndak jelas, perilakumu ndak jelas. Karena kata-kata dan perilaku itu buahnya pikiran. Jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai pikiranmu itu mubadir, nyeleweng, ndak kepake. Eman-eman itu separuhnya bekalnya wahyu dari Allah itu kan 50-50. Ada yang tertulis Al-Quran, ada yang kauniyah. Yang kauniyah itu bacanya harus pakai akal. Nabi ketika disuruh Iqra itu Al-Quran belum jadi, belum ada. Iqra pasti pakai akal, baca realitas. Jadi pikiran yang benar, hukum mata. Maka kalau ada yang tanya, apa sih gunanya kamu ngaji filsafat itu? Latihan mikir yang benar. Kelihatannya simpel, tapi kunci nyawanya hidupmu ada di pikiran. Kalau fisikmu sakit, apa aja dari fisik yang sakit tidak akan merubah statusmu dari manusia. Tapi begitu akalmu yang sakit, status kemanusiaanmu dipertanyakan. Ya kan? Jadi mikir dulu yang benar. Kalau sudah mikir yang benar, baru kamu bisa ngomong yang benar. Kalau omonganmu sudah benar, perilakumu juga harus benar. Jadi konsisten tiga-tiganya. Kata-kata benar gak ada gunanya kalau perilaku tidak benar. Kata-kata benar, pikiran gak benar itu biasanya trik. Trik itu maksudnya ya acting. Kayak artis itu loh. Artis itu kan kelihatan bagus, mungkin kadang acting jadi wali, kadang acting jadi ulama, kadang acting jadi pejuang. Ya cuma acting. Dia cuma ngapalin skrip, menjalankan skenario-nya orang. Pikirannya gak jalan. Tidak diawali dari pikirannya sendiri. Maka hidup jangan terlalu banyak acting. Jadi dirimu sendiri, mikir yang benar, ngomong dan berperilaku yang benar, yang otentik versimu. Wong kamu bukan apa-apa kan, tidak butuh pencitraan macam-macam. Jangan gampang terpengaruh kan. Sekarang kan banyak orang pingin dicitrakan jadi anak baik, pingin dicitrakan jadi anak gaul, pingin dicitrakan. Ketika pingin dicitrakan itu biasanya tidak otentik kamu lagi. Jadi yang otentik, mikir sendiri mana yang baik, yang pas menurut kamu. Oke, kamu boleh punya jenggot, boleh nggak jenggoten, asal pilihanmu sendiri. Nggak ada sini yang jenggoten ya. Tidak apa-apa. Jenggot itu kan tidak wajib. Oke, ada sedikit-sedikit tapi tidak ada yang banyak. Karena memang gen kita itu ras mongoloid itu memang tidak gampang keluar jenggotnya. Beda sama yang daerah timur tengahan sana. Evolusi kita sudah lebih sempurna. Oke, orang ini. Oke. Jangan nunggu nanti yang jenggotan kamu sebut, wah evolusinya belum tuntas ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Tidak apa-apa kan ada. Ini jenggot kita kan masih eceran satu-satu, nggak banyak.
Kapan-kapan kalau punya jenggot ya jangan beli eceran lah, sak selop langsung yang biar. Oke, dilanjutkan. Oke, Tuhannya Ahurmas. Ahurmas itu bukan nama, sifat sebenarnya. Ahura Mazda ya Tuhan. Itu sama kayak kamu nyebut Allah atau Jehovah, bahasa Ibrani. Ahu itu yang hidup, Ra itu yang menganugerahkan. Jadi yang maha memberi, yang maha hidup. Mazda itu dari bahasa Sanskerta, meskipun sekarang dipakai nama mobil itu ya, Mazda. Dari bahasa Sanskerta Mahada. Jadi maha itu agung, da itu pemberi. Di Indonesia istilah maha kan diserap untuk semua sifat-sifat Tuhan. Maha besar, maha penyayang, maha pengasih. Ya, mahasiswa termasuk juga. Jadi maha itu agung, da itu pemberi. Jadi Ahura Mazda kalau diringkas mungkin ya dia yang maha hidup, maha pemberi. Jadi bukan nama, sebenarnya itu sifat. Jadi dan satu-satunya penguasa kehidupan, penguasa kebijaksanaan, penguasa cahaya, penguasa kebenaran. Ini potongan-potongan dari tulisannya B.S. Murty yang ngambil dari kitabnya orang Zoroaster yang saya sebut tadi, namanya Avesta. Saya lihat di internet banyak tulisan yang bilang ternyata di Zen Avesta, kitabnya orang Zoroaster, itu sudah diramalkan kedatangannya besok Nabi Muhammad. Nggak apa-apa sih. Itu saya tidak tahu orang yang ngomong kayak gini apa dia setuju dengan Zoroastrianisme atau enggak. Karena dalam diskusi yang lain dia bilang Zoroaster itu musyrik, bikinannya manusia, nyembah api. Tapi kok yo percaya kalau di kitabnya orang Zoroaster ada ramalan Nabi Muhammad. Harusnya kan ramalan itu nggak dipercaya, wong itu dari orang Zoroaster loh. Tapi kok yo seneng ada ramalan kayak gitu. Itu sebenarnya mau bilang bahwa lo mungkin ya benar Zoroaster itu, jangan-jangan mau bilang gitu. Kalau logikanya kan begitu. Kalau kamu terima bahwa ramalannya benar, besok ada Nabi Muhammad, berarti Avesta itu benar. Kalau Avesta benar, jangan-jangan orang Zoroaster benar. Kamu bilang di Injil, di Bible sudah diramalkan kedatangannya Nabi Muhammad. Loh, katanya Bible karangan, ndak asli lagi. Jangan-jangan itu palsu. Kok kamu sudah seneng kayak gitu? Kita kan sok-sok gitu kan. Ahok bilang, wah agama paling baik itu Islam loh. Kamu kan seneng luar biasa, kamu sebarkan kemana-mana. Ya kamu kan harus ngukur itu kan. Itu ucapan itu basa-basi, atau ucapan itu serius, atau trik, atau apa, kan harus gitu. Zaman dulu nggak cuma kayak Ahok ngomong kayak gitu. Ada yang sudah masuk Islam, ikut naik haji, sampai orang-orang cium tangan semua. Dia bilang Islam itu luar biasa, bagus, indah. Namanya Senuk Horgronya. Iya kan? Tapi ya itulah kita, nggak konsisten. Pokoknya golek senengin tok, nyari enaknya sendiri, logikanya nggak dipakai. Maka yos kita pakailah logika, latihan mikir yang beres. Oke. Ahura Mazda itu senantiasa hadir, kapanpun, dimanapun. Ya, mirip kalau kata-kata Ahura Mazda di slide ini semuanya nanti kamu ganti dengan Allah. Itu menurutku loh ya, yo masuk-masuk saja. Tidak perlu melanglang buana atau ke antariksa untuk mencarinya. Dengan hati yang murni dan kesucian nurani, engkau dapat menemukannya di dalam hatimu sendiri. Maka jangan heran kalau Zarathustra ini sangat berpengaruh dalam pikiran para sufi Persia nantinya. Al-Hallaj, Suhrawardi, Rumi, dan kawan-kawan. Karena memang ajarannya sangat dekat.
Terus pegunungan dan samudra tidak bisa memisahkanmu dengan Ahura Mazda, tapi pikiran yang jahat dapat memisahkanmu darinya. Pikiran yang jahat itu kebencian, niat ngerusak orang lain, ingin mencelakakan orang lain. Segala pikiran yang jelek dan jahat itu akan memisahkan kita darinya. Hati-hati dengan sekedar pikiran yang jahat. Kalau dalam dirimu kamu merasa, kan Allah bilang wa nafakhu fihi min ruhi, ruhnya Allah itu kan tidak mungkin jelek, pasti bagus, suci, baik. Yang bagus, suci, baik tidak akan bisa dicampur dengan yang jelek, yang jahat, yang kotor. Kalau kamu memasukkan yang jelek, yang jahat, yang kotor, maka yang bagus, yang jernih akan terpinggirkan. Air itu jernih, tapi begitu kamu masukkan kotoran, ya dia akan jadi kotor. Jadi hati-hati dengan pikiran yang jahat. Baru pikiran loh ya, belum perbuatan. Apalagi perbuatan. Makanya mikir nggak boleh jelek, mikir nggak boleh ngeres. Kalau gambar ngeres yang masuk ke sini, emangnya Allah mau tinggal di situ kamu jajar sama gambarnya itu? Ya kan? Kalau gambar yang nggak beres yang kamu masukkan ke sini kan nggak mau jajar sama yang itu, mesti pergi. Jadi masukkan yang baik-baik, biar kamu tidak berjarak dengannya. Nah, itu inspirasi dari Zoroaster. Terus teorinya orang Zoroaster sewaktu adharma. Adharma itu, dharma itu kan kalau di Hindu kebajikan setiap orang. Adharma berarti kekacauan. Jadi ketika terjadi kekacauan spiritual, dunia ini kacau dan rusak, maka jangan takut. Kayak saya bilang di awal tadi, akan ada jenius yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Mujaddid, nabi, utusan, rasul. Allah kan selalu begitu. Seandainya kita yakin nabi sudah, kenabian sudah berakhir, tapi kewalian dan mujaddid kan tidak, pembaharu kan tidak. Setiap sekian puluh tahun sekali akan datang pembaharu. Oke, itu teori selanjutnya. Teori selanjutnya tentang ketuhanan Zoroaster, Ahura Mazda menampik pengorbanan dan persembahan yang mahal. Yang diterima apa? Pengorbanan yang ikhlas dari hati nurani. Apapun yang kamu persembahkan pada Tuhan. Kalau di Islam, kamu sholat itu kan persembahan. Kamu persembahkan tenagamu, kamu persembahkan pikiranmu, kamu persembahkan hidupmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan persembahan lillahi rabbil alamin. Persembahan itu tidak ada gunanya kalau tidak ikhlas, tidak dari hati nurani. Sholatmu itu tidak ada value-nya kalau rasanya masih kewajiban. Kewajiban itu kan tidak ikhlas berarti. Kayak kamu minggu depan wajib pakai seragam ya, itu kan kamu ya kepeksa gawe, kalau nggak gawe gimana? Itu berarti tidak ikhlas. Ketika tidak ikhlas, value-nya nggak kelihatan. Pak, kenapa ada orang sholat tapi masih kurang ajar? Korupsinya yo jalan terus, umroh juga rajin. Kenapa bisa begitu? Ya karena ibadahnya nggak punya value. Kenapa nggak punya value? Formalitas, tidak ikhlas, kewajiban. Ya kan? Kamu kan merasa sholat itu beban luar biasa kan? Wah, udah sholat isya belum ya? Ayo kan nendang sholat kan? Jadi rasanya dikejar-kejar, tiap hari disuruh sholat. Rasanya kan begitu. Seolah-olah jangan-jangan kamu nggak butuh sholat, tapi Allah lah yang butuh sholat. Padahal apa sih manfaatnya sholatmu bagi Allah? Kan nggak ada.
Tapi kamu merasa kalau pokoknya gitulah yang kamu rasakan sholat itu. Ibadah apapun, puasa itu. Kalau boleh sebenarnya puasa ya jangan sebulan lah, atau sebulan dibagi-bagi setahun, tiap bulan 2 hari itu kan enak Pak. Misalnya. Kenapa kamu usul kayak gitu? Karena kamu merasa berat. Kenapa berat? Karena bagimu itu masih kewajiban. Dan Allah tidak butuh sebenarnya sholatmu, puasamu, yang butuh kamu. Oke, jadi pengorbanan harus ikhlas. Ikhlas itu kamu ridho pada Allah sehingga nanti Allah ridho padamu. Oke, terus kalimat terakhir itu kalau di Avesta, aku tidak paham akan hakikatmu, wahai Ahurmas, namun apapun juga adalah di kau semata. Aku tidak ngerti Allah itu apa dan bagaimana. Pokoknya aku yakin ada dan dia ada dimanapun. Segalanya dia. Ini deklarasi keimanan. Sejak kemarin saya tidak tahu sesi keberapa itu, 2-3 sesi kita ngomong perdebatan ada Tuhan, ada tidaknya Tuhan. Dan itu tidak selesai-selesai. Kamu bingung luar biasa. Sifat-sifatnya kok tabrakan semua. Tapi katanya Zoroaster tidak tahu Allah itu apa dan bagaimana. Pokoknya aku percaya ada. Titik. Tidak harus cerewet. Daripada capek-capek. Oke, percaya ada itu sama kayak rumusnya Zoroaster tadi. Di pikiran, di kata-kata, dan di perbuatan. Coba dicek. Apakah caramu mikir menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu ngomong menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu bertindak menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Kalau kamu gagal terus kamu putus asa, itu menunjukkan kamu tidak percaya Allah ada. Kalau kamu jomblo terus kamu stres, itu menunjukkan kamu tidak percaya. Jangan-jangan kamu tanya, sebenarnya jodohku itu ada benar apa enggak ya? Ada enggak yang mengeluh gitu? Itu berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Kata-kata juga begitu. Kenapa sombong itu sangat-sangat diwanti-wanti untuk diharamkan? Karena begitu kamu sombong, apakah dalam kata-kata atau perbuatan, berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Jadi aku tidak paham Allah itu apa dan bagaimana, tapi aku percaya bahwa Allah itu ada. Kalau orang Jawa bilangnya Gusti Allah ora sare. Oke, jadi itu